Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi yang menarik, aktual dan terpercaya seputar pembelajaran di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama saya Salsabila Pramesti, inilah laporan Jendela Dunia selengkapnya. Senin 3 November 2025 kemarin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas 5B, mengadakan kuliah secara offline yang dilaksanakan di ruang 11 lantai 3 gedung Fakultas Dakwah. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita adalah Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Yang mana beliau pasti memberikan tugas berupa learning journal serta berbagai tugas baru lainnya yang akan kita bahas pada laporan hari ini. Oke, baiklah pemirsa, pada laporan pertama kali ini seperti biasanya, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 5B membaca doa sebelum kegiatan perkuliahan berlangsung. Dan dilanjut sesi absensi yang dibacakan oleh Pak Adi sampai selesai. Pemirsa, setelah sesi absensi selesai, sama seperti pertemuan sebelumnya, ada beberapa mahasiswa yang menampilkan layaknya seorang awak media. Ada yang menjadi seorang reporter, news anchor, narasumber, serta kameramen. Adapun pada pertemuan ke-10 kali ini, yang bertugas adalah kelompok 7. Ada Hazar menjadi seorang news anchor, Salsa sebagai reporter, Rahman dan Liza sebagai narasumber, dan Syabila menjadi kameramen. Pemirsa, karena adanya kendala teknis, kelompok 7 menampilkan penampilannya di akhir setelah pemateri-pemateri mempresentasikan makalahnya. Baik pemirsa, laporan kedua datang dari kelompok 6 yang mempresentasikan makalah yang mereka kerjakan. Kelompok 6 beranggotakan Ahmad sebagai moderator, Salsa, Rere, Umi, dan Zeva sebagai presentator. Pemirsa, adapun yang dibahas oleh kelompok 6 tentang membangun kualitas jurnalisme investigasi, analisis sifat, jenis, struktur, tujuan, serta proses produksinya. Untuk mengetahui secara mendalam dan lebih lanjut, akan saya hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian penulisan berita investigasi. Pemirsa, jurnalisme investigasi adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif, yakni penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Pemirsa, adapun 3 tahap untuk menjadi fondasi dalam proses peliputan investigatif. Yang pertama ada pengumpulan data, wawancara, serta analisis mendalam. Adapun jenis-jenis berita dari investigasi. Yang pertama ada investigasi kriminal dan korupsi, investigasi lingkungan hidup, investigasi kesehatan dan keselamatan publik, investigasi kekuasaan dan politik, investigasi sosial dan hak asasi manusia,
Yang terakhir, investigasi bisnis dan keuangan. Pemirsa, adapun struktur berita dari investigasi ada pengenalan isu, perumusan masalah, pengumpulan analisis, penyajian naratif, dan juga penutup untuk dampak sosial yang berdampak sosial. Adapun tujuan dari berita investigasi adalah tujuan utamanya mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dan penting bagi publik untuk diketahui, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan juga pelanggaran hukum. Adapun tahapan proses produksi jurnalisme investigasi, ada praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Baik pemirsa, lanjut ke laporan kedua, yakni tentang kelompok 7 yang memaparkan dan menampilkan yang menjadi seorang awak media. Pemirsa, yang mana kelompok 7 membawakan dua berita sekaligus. Yang pertama tentang demo warga sekitar terkait lewatnya truk yang meresahkan yang selalu melewati rumah mereka, serta membahas tentang adanya fasilitas baru yang diberikan oleh pemerintah, yaitu bus Trans Banten di Serang. Baik pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup laporan kita pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita pada pagi hari ini. Nantikan laporan jendela dunia lainnya yang menarik, seru, aktual, dan terpercaya setiap hari pada jam yang sama. Dan atas nama tim Jendela Dunia, saya Salsabila Pramesti pamit undur diri. Sampai jumpa.